warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maimun Ertaib dengan NIM 6134219. Saya merupakan mahasiswa program studi S1 Agroteknologi Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo. Baik, pada video kali ini saya akan bahas mengenai tanaman sorghum dengan nama latin Sorghum bicolor untuk memenuhi tugas mata kuliah botani yang diberikan oleh Ibu Dr. Insinyur Hayati Ningsih Gubali, MSI. Sorghum dengan nama latin Sorghum bicolor L berasal dari negara Afrika. Sorghum merupakan tanaman serealia penting untuk mendukung ketahanan pangan. Di Indonesia, tanaman sorghum lebih dikenal dengan tanaman serealia yang digolongkan pada tanaman C4. Adapun klasifikasi dari tanaman sorghum dari kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, kelas Liliopsida, ordo Cyperales, famili Poaceae, genus sorghum, dan spesies dari sorghum itu sendiri yaitu Sorghum bicolor L. Sorghum ini dapat ditanam pada daerah yang beriklim panas dan pada daerah yang beriklim sedang. Tanaman sorghum dapat dibudidayakan pada ketinggian 0 sampai 700 mdpl. Tanaman ini dapat tumbuh pada suhu lingkungan 23 derajat Celcius sampai 34 derajat Celcius dengan suhu optimum mencapai 23 derajat dengan kelembapan 20 sampai 40%. Tanaman sorghum tidak terlalu peka terhadap kemasaman tanah, tetapi tanaman sorghum dapat tumbuh pada pH tanah berkisar dari 5,5 sampai 7,5. Berikut adalah morfologi dari tanaman sorghum. Yang pertama, akar. Tanaman sorghum memiliki akar serabut. Ruas batang terendah di atas permukaan tanah biasanya tumbuh akar. Akar tersebut dinamakan akar adventif. Akar sekunder ini yang kemudian berfungsi menyerap air dan unsur hara serta memperkokoh tegaknya batang. Toleransi sorghum terhadap kekeringan disebabkan karena pada endodermis akar sorghum terdapat endapan silika yang berfungsi mencegah kerusakan akar pada kondisi kekeringan. Sorghum juga efisien dalam penggunaan air karena didukung oleh sistem perakaran sorghum yang halus dan letaknya agak dalam sehingga mampu menyerap dengan cukup intensif. Yang kedua, batang. Tanaman sorghum mempunyai batang yang merupakan rangkaian berseri dari ruas internodes dan buku nodes. Bentuk batangnya silinder dengan ukuran diameter batang pada bagian pangkal antara 0,5 sampai 5,0 cm. Tinggi batang tanaman sorghum bervariasi, yaitu antara 0,5 sampai 4,0 meter, tergantung pada varietas. Batang sorghum manis berbentuk silindris, berruas-ruas, dan mengandung gula. Daun dari tanaman sorghum berbentuk pita. Daun tanaman sorghum dilapisi oleh lilin yang agak tebal dan berwarna putih. Lapisan lilin berfungsi untuk mengurangi atau menahan penguapan air dari dalam tubuh tanaman sorghum sehingga resistensi atau tahan terhadap kekeringan. Malai pada sorghum mempunyai bunga jantan dan bunga betina. Persarian berlangsung hampir tanpa bantuan serangga. Rangkaian bunga sorghum yang nantinya akan menjadi bulir-bulir sorghum yang akan bisa digunakan sebagai pangan. Biji sorghum berbentuk bulat dengan ujung mengerucut, berukuran diameter kurang lebih 2 mm. Bentuk biji sorghum bulat yang terdiri dari 3 lapisan utama, yaitu kulit luar, lembaga, dan endosperma.
Berikut adalah anatomi tentang bulir sorghum. Bagian lapisan luar biji sorghum terdiri atas hilum dan perikat yang mengisi 7,3 sampai 9,3% dari bobot biji. Hilum berada pada bagian dasar biji. Hilum akan berubah warna menjadi gelap atau hitam pada saat biji memasuki fase masak fisiologis. Mesokarp merupakan lapisan tengah dan cukup tebal, berbentuk poligonal dan mengandung sedikit granula pati. Endokarp tersusun dari sel yang melintang dan berbentuk tabung. Pada endokarp terdapat testa dan aleuron. Pada lapisan ini terdapat senyawa fenolik. Antosianin pada sorghum yang telah diidentifikasi adalah apigenidin dan luteolinidin. Sorghum hitam mengandung apigenidin dan luteolinidin pada paling tinggi 36-50% dari total antosianin. Antosianin termasuk komponen flavonoid, yaitu turunan polifenol yang memiliki fungsi kesehatan yang sangat baik, diantaranya sebagai antioksida. Tanaman sorghum dapat diklasifikasikan menjadi 4 variasi. Yang pertama, sorghum biji. Yang kedua, sorghum tambahan. Yang ketiga, sorghum manis. Dan yang terakhir adalah sorghum rumput. Keunggulan sorghum terletak pada daya adaptasi agroteknologi yang luas, tahan terhadap kekeringan, produksi tinggi, dan lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit dibanding tanaman yang lainnya. Baik, itulah sedikit mengenai tanaman sorghum. Semoga video saya pada hari ini bisa bermanfaat untuk banyak orang. Sekian dari saya, Maimun Ertaib, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.